Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 19. Salah satu dampak kehadiran bangsa Portugis dalam keberlangsungan aktivitas perdagangan antar benua yang melibatkan Nusantara adalah. Jadi pertanyaan itu tentang dampak kehadiran bangsa Portugis dalam keberlangsungan aktivitas yang melibatkan Nusantara. Jadi kata kuncinya ini bangsa Portugis melibatkan Nusantara. Langsung kita lihat opsi A. Ketidakberhasilan pembauran antara bangsa Portugis dan masyarakat lokal. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena ketika bangsa Portugis masuk ke Nusantara, terjadi akulturasi. Bisa dilihat buktinya langsung di banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia itu mirip kayak kata-kata dalam bahasa Portugis. Bisa dibilang ini bahasa serapan ya. Contohnya ada bangku, dalam bahasa Portugisnya bangko, lalu batako, yang sama ya kayak dalam bahasa Indonesia juga batako, lalu Holanda dalam bahasa Portugisnya, bahasa Indonesia Belanda, English itu dalam bahasa Portugis, kalau bahasa Indonesia Inggris. Lalu ada jendela contohnya, dalam bahasa Portugisnya janela, dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa benar ada akulturasi antara atau pembauran antara bangsa Portugis dengan masyarakat lokal. Lalu kita lihat opsi yang B, penyebaran bahasa Portugis di kalangan masyarakat di sekitar kota-kota pelabuhan. Nah, sesuai dengan penjelasan di opsi A tadi, maka jawabannya cocok yang B, karena ada penyebaran bahasa Portugis di kalangan masyarakat di sekitar kota pelabuhan. Nah, di sini ada kata-kata di sekitar kota-kota pelabuhan, cocok dengan pertanyaan yang ini. Aktivitas perdagangan antar benua, apa hubungannya? Aktivitas perdagangan dulu itu ya berlangsung di kota-kota pelabuhan. Yang datang di kota pelabuhan atau di bandar perdagangan tadi itu bukan hanya orang setempat, bukan hanya penduduk lokal, tapi ya dari berbagai wilayah di dunia, orang Eropa, ya orang Asia terutama juga kan mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan yang ada ketika itu. Jadi cocoklah opsi yang B ini untuk menjawab pertanyaan nomor 19. Dan sedikit penambahan, bangsa Portugis itu kan pertama kali masuk ke sini pada tahun 1509 ya, di mana bangsa Portugis, orang Portugis pertama yang masuk ke sini bernama Sequeira pada tahun 1509 berhasil mendarat di Malaka. Namun bisa dibilang waktu itu kedatangannya agak mendapat sambutan yang kurang baik dari penduduk lokal, terutama dari pedagang-pedagang muslim di Malaka, karena ya ada kecemasan lah, ada semangat riji, glory gospel, ada gospelnya di sana untuk menyebarkan agama Nasrani. Ditambah lagi ya mungkin persaingan ekonomi gitu, takut kalah saing gitu kan dalam bidang perdagangan. Akhirnya bisa dibilang si Sequeira ini terusir. Baru nanti pada tahun 1511 armada laut yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil melakukan Malaka nantinya. Dan sejak saat itu pengaruh Portugis di sekitar perairan Malaka itu sangat besar sekali. Nanti menyebar hingga ke Pulau Jawa, hingga ke wilayah timur Indonesia, ke Sulawesi, ke Maluku terutama ya pada tahun 1512. Dan untuk soal nomor 19 ini jawabannya yang paling tepat yang B.